Mbah tega ngelintrik suami saya. Hanya pada perempuan yang membayarku. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu ya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Andini adalah sebuah nama warung makan yang menyediakan menu spesial berupa kepala kambing. Pemiliknya adalah wanita cantik bernama Andini sama seperti nama warungnya. Warung Andin selalu ramai dikunjungi pelanggan. Satu ketika, pria bernama Aryo mencoba menu kepala kambing di warung itu. Tidak hanya sekali Aryo datang beberapa kali ke warung itu. Selain ingin menikmati menu kepala kambing, ternyata Aryo menaruh hati pada sang pemilik warung yaitu Andin. Gayung bersambut, rupanya Andin juga menaruh perasaan yang sama. Andin dan Aryo pun menjalin kasih. Tidak butuh waktu lama, mereka memutuskan untuk ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan. Sebagai pasangan muda, Andin dan Aryo pun menikmati kebersamaan mereka di awal-awal pernikahan sebagai suami istri. Aryo yang begitu perhatian dan penuh cinta pada Andin membuat Andin merasa hidupnya saat ini begitu sempurna. Hingga satu ketika ia berkata pada Aryo bahwa ia takut kelak satu ketika Aryo meninggalkannya. Andin berkata ia tidak tahu bagaimana nanti hidupnya jika tidak ada suaminya bersamanya. Tentu saja Aryo menjawab bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Andin. Mereka akan terus bersama, namun kemesraan pasangan suami istri ini tidak bertahan lama. Manakala satu ketika Andin menemukan sebuah kuteks di dalam tas kerja milik Aryo. Ketegangan pun terjadi di antara keduanya. Di waktu yang sama, bel rumah berbunyi, seorang wanita bernama Naura berkunjung ke kediaman mereka. Saya punya hubungan sama Mas Aryo. Hubungan bisnis. Namun gerak-gerik Naura membuat Andin menaruh kecurigaan jika ada hubungan spesial di antara suaminya dan Naura. Meski Naura memperkenalkan dirinya hanya sebagai teman Aryo, namun Andin merasa jika ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Terlebih Aryo yang kadang bersikap cuek pada Andin, tidak seperti biasanya. Ternyata hal itu adalah perbuatan Naura yang mendatangi seorang paranormal yang biasa disebut Mbah Ayu. Naura berniat merebut Aryo dari Andin dengan memakai pelet yang bernama intrik. Meski Mbah Ayu berkata, jika pelet intrik ini biayanya mahal dan resikonya juga besar, namun Naura tetap menginginkannya. Namun demi merebut Aryo, Naura rela membayar dengan biaya yang mahal, termasuk segala resiko yang akan terjadi hingga Mbah Ayu pun melakukan ritual lintrik sesuai pesanan Naura. Lintrik itu pelet Jawa kuno. Tapi ini biayanya mahal dan resikonya mati. Setelah Mbah Ayu melakukan ritualnya, Naura juga diminta melakukan beberapa ritual. Hingga setelah ritual itu dilakukan, efeknya langsung terasa, di mana Aryo tidak lagi menyukai Andin, karena di matanya wajah Andin tampak sangat jelek. Itulah sebabnya Aryo menjauhi istrinya. Tidak hanya itu, efek pelet itu juga berdampak pada warung makan Andin. Warung makannya kian hari kian sepi. Andin juga kerap diganggu makhluk-makhluk gaib. Andin mencoba merawat dan mempercantik diri dengan melakukan perawatan. Namun ketika ia memakai kuteks, tiba-tiba saja kukunya mengelupas satu persatu. Satu waktu, Aryo pamit untuk keluar kota selama beberapa hari untuk urusan pekerjaan. Saat Andini sendirian di rumah, teror gaib pun semakin menjadi-jadi. Tidak hanya pada Andini, teror gaib itu juga menimpa orang-orang di sekitarnya. Hari berganti hari, namun Aryo tidak kunjung kembali sejak ia pergi. Andini yang ternyata telah mengandung tidak ingin jika kelak anaknya tidak memiliki ayah, Andini pun pergi mencari Aryo dengan mengajak kedua karyawannya. Awalnya mereka mendatangi kantor tempat Aryo bekerja, namun pihak kantor menjelaskan jika Aryo bertugas di salah satu daerah pelosok. Setelah mencari ke berbagai tempat, akhirnya Andini tidak sengaja berpapasan dengan Aryo. Kala itu Aryo tidak sendiri, ia bersama Naura. Melihat suaminya dengan wanita lain, tentu saja Andini melabraknya. Namun Aryo dan Naura bergegas pergi meninggalkan Andini begitu saja. Kini Andini merasa dunianya hancur.
meski Aryo tidak lagi memperdulikannya, tapi Andini terus berusaha mencari Aryo, sebab Andini akhirnya bertemu Mbah Ayu dan mengetahui jika suaminya itu dipelet oleh Naura. Andini pun mendatangi rumah Naura. Di rumah Naura, Andini mendapati suaminya yang tampak linglung. Andini yakin itu adalah akibat pengaruh dari pelet Naura. Mas Aryo! Mas Aryo, stop! Mas, aku udah tahu kamu di listrik, Mas! Mas, stop, Mas! Keluar kamu! Andini pun membujuk suaminya untuk pulang. Ia berkata bahwa ia telah memaafkan semua perbuatan suaminya, karena ia yakin suaminya menjadi begitu akibat lintrik dari Naura. Tidak lama Naura muncul, ia membuat gerakan seperti menepuk, dan tiba-tiba saja Aryo seperti kerasukan dan membentur-benturkan kepalanya sendiri. Lalu kemudian Aryo tersadar dengan kondisi kepalanya yang terluka akibat benturan, sementara kini Naura seolah mengontrol Andini. Naura memerintahkan Andini untuk menghabisi Aryo. Andini yang kerasukan pun menyerang suaminya hingga terjadilah adegan saling hajar di antara pasangan suami istri itu hingga keduanya sama-sama terkapar. Sementara Naura terus bertepuk tangan sambil menyaksikan Aryo dan Andini yang saling serang. Naura mengontrol keduanya, ada kalanya Naura membuat Andini tersadar, lalu selanjutnya ia membuat Aryo yang tersadar. Sementara di tempat lain, karyawan Andini telah menemukan pelet yang ditanam oleh Naura. Mereka membakarnya. Setelah lintrik itu dibakar, Aryo pun tersadar dan terlepas dari pengaruh pelet Naura. Naura, yang menyadari hal itu menjadi marah. Naura akhirnya berniat menghabisi Aryo dengan tangannya sendiri. Ia pun mendekat dan ingin menusuk Aryo dengan sebilah pisau yang ia genggam. Aryo yang sekarat tentu saja tidak mampu untuk melawan, namun Andini yang juga dalam kondisi sekarat memohon pada Naura untuk tidak melakukan hal itu. Ia berkata bahwa ia sedang mengandung anak dari Aryo. Ia tidak ingin kelak anaknya tidak memiliki ayah. Andini juga memohon agar Naura melepaskan ia dan suaminya dan tidak mengganggu kebahagiaan rumah tangga mereka. Namun jawaban dari Naura sungguh membuat Andini terkejut. Naura berkata bahwa ia bukanlah pelakor, namun Andinilah yang merupakan pelakor, karena sebenarnya Andinilah yang telah merusak kebahagiaan rumah tangga Naura dan Aryo. Naura juga memberitahukan jika ia dan Aryo juga telah memiliki seorang anak lelaki, namun kebahagiaan rumah tangganya rusak sejak Aryo mengenal Andini. Itulah sebabnya Naura mendatangi Mbah Ayu untuk kembali memikat hati suaminya. Akhirnya Andini memilih bercerai dengan Aryo. Ia memilih melahirkan dan membesarkan anaknya sendiri. Ditemani karyawannya yang selalu setia membantunya, sementara Aryo yang memang dasarnya buaya buntung, tidak pernah berhenti mengobrol cinta palsunya ke berbagai wanita. Ia menikah lagi dan tetap saja berselingkuh. Hingga satu ketika istri barunya yang tidak terima dengan pengkhianatan yang dilakukan Aryo juga mendatangi Mbah Ayu. Hingga diperlihatkan Aryo yang akhirnya tewas dengan kondisi yang sangat tragis, dengan usus yang terurai keluar dari perutnya, dan film pun berakhir. Oke sobat, demikian alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.